Laksanakanlah sholat. Maka jangan sampai umat ini meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Ketika umat ini telah meninggalkan ibadah sholat, acuh terhadap ibadah sholat, maka seluruh amalan yang lain akan mudah ditinggalkannya. Maka di sini sebelum kita mengkaji yaitu bab sifatus sholat, maka tadi kita bahas yaitu mengenai kepentingan dan ibadah sholat itu. Baik, sekarang kita masuk kepada bab sifatus sholat, bab mengenai sifat-sifat sholat itu bagaimana. As-sholat itu sendiri pengertiannya secara bahasa itu secara lugas adalah doa. Sholat artinya doa. Sholat artinya doa. Akan tapi ini secara bahasa. Makanya terkadang ada orang yang mengatakan, oh sholat itu tak penting. Karena kata Allah, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau tidak ingat Allah, ngapain sholat lagi? Ini adalah perkataan salah. Kenapa? Karena dia mentafsirkan sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Karena maksud daripada aqimis sholat dari zikri, jadi kata sholat untuk mengingatku, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Bukan artian kata ketika orang tak ingat Allah maka dia tidak mendirikan sholat. Karena sekiranya seorang yang sudah ingat Allah yang tidak mendirikan sholat, maka niscaya Rasulullah SAW adalah orang yang paling ingat kepada dan beliau tetap mendirikan sholat. Tak pernah beliau meninggalkan sholat. Begitu juga dalam ayat-ayat di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dirikanlah salat sehingga hatta atakal yaqin, sehingga datang keyakinan kepada. Nah, ini juga disalahartikan oleh orang. Ini juga disalahartikan oleh orang ketika sudah datang keyakinan maka tak salat lagi. Ya, jadi salat itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Salat itu tidak bisa digantikan dengan segala sesuatu. Apapun keadaan seseorang itu, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah salat. Ketika dia tidak bisa mustalqi ataupun dia berbaring dengan menghadap arah kiblat, maka dia terlentang dengan meletakkan bantal ataupun meninggikan kepalanya. Ketika sudah tidak bisa lagi, maka dengan isyarat. Dengan isyarat dia laksanakan. Tak bisa juga kemana-mana. Dah habis dia. Maka disolat. Tak ada lagi, tak bisa lagi dia, maka disolatkan. Maka tidak ada alasan seorang itu tidak melaksanakan ibadah solat. Maka solat diibaratkan oleh para ulama syubhatus solat bil insan. Solat itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti satu tubuh manusia. Bagaimana satu tubuh manusia itu? Yaitu solat terdiri dari arkan, rukun, kemudian solat juga terdiri dari syarat dan juga sunnah taba'at dan juga sunnah hayat. Maka dalam diri manusia dalam ibadah solat itu as-solat rukunnya itu seperti kepala. Rukun solat itu seperti kepala manusia. Coba kalau kita lihat orang tak punya kepala, dikatakan orang bilang
jalan-jalan dia, itu dilakukan manusia. Orang pun tempatnya dah lari. Maka rukun salat itu seperti kepala di dalam diri manusia. Ketika tidak dilaksanakan rukunnya, maka tidak ada salat lagi. Kemudian syaratnya itu adalah seperti hayati, seperti kehidupan manusia atau ruhnya. Ketika syaratnya tidak dipenuhi, berarti dia sudah meninggal, tak ada lagi hidup. Ya. Ketika tidak dipenuhi syarat dari sholat, termasuk syarat daripada sholat itu adalah dengan berwudu. Kalau seorang yang melaksanakan sholat tanpa wudu, maka seperti orang tak bernyawa. Seperti orang tak bernyawa. Kemudian ab'ad, sunnah ab'ad ini di dalam sholat seperti a'dha'i, seperti badan dan tubuhnya yang lain, anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya ini seperti ab'ad, ya, seperti sunnah ab'adnya. Termasuk sunnah ab'ad itu adalah dia tahiyat awal dan juga qunut, itu adalah ab'ad di dalam sholat. Kemudian rambutnya itu seperti sunnah hayat. Ya, sunnah hayat ini adalah sunnah-sunnah yang dia seperti membaca al-Qur'an, ta'awuz dan lain sebagainya. Ya, ini sunnah hayat seperti rambut. Kalau orang dah punya rambut itu orang ganteng. Kalau orang yang botak, tak punya tepak, tak punya rambut, kurang gantengnya. Itulah ibarat dari sunnah hayat. Baik, yang pertama arkanuha 13. Rukun dari sholat itu adalah 13. Ini dalam mazhab Syafi'i ada 13. Dalam mazhab Maliki itu ada 14. Dalam mazhab Hanafi itu ada 15. Kemudian dalam mazhab Hambali juga ada 15. Ini perbedaannya, yaitu memasukkan tumaninah di dalam rukun sholat. Jadi kurang lebih sama seperti itu dalam mazhab yang lain. Jadi semua mazhab hampir sama semua, yaitu memasukkan sekitar 13, 14 dan 15 rukun di dalam ibadah sholat. Yang pertama an-niyah. Yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Apa itu dikatakan niat? Niat secara bahasa itu adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Bermaksud. Bermaksud melaksanakan sesuatu. Maka ketika orang mau sholat, maka misalnya ada orang sholat, maka dia bertakbir, ya, bertakbir. Sebelum takbir dia mengucapkan usolli, misalnya sholat subuh, usolli fardhu subahi raka'ataini, ada makmuman, misalnya jadi makmuman, ya, lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah dia sudah berniat? Dapat dia berniat? Dia ucapkan usolli fardhu subahi raka'ataini, ada makmuman lillahi ta'ala. Sudah berniat belum ya? Sudah berniat belum? Yang dia katakan itu baru lafaz niat. Ya, dia ucapkan usolli fardhu subahi, dia ucapkan secara lisan, itu masih lafaz niat. Dan sesungguhnya dia belum berniat. Kenapa? Karena an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya itu adalah di dalam hati, bukan di bibir. Kalau di bibir masih lafaz. Makanya sholat itu adalah aqwal, perkataan, wa af'al, dan juga perbuatan. Muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil tasbih. Sholat itu adalah satu perbuatan dan juga perkataan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan tasbih. Makanya ada rukun namanya rukun qalbi, rukun hati, itu adalah niat. Kemudian ada rukun qauli,
Rukun qauli itu adalah ucapan. Termasuk rukun qauli itu ada 5. Rukun qauli ada 5. Kemudian rukun fi'li itu ada 8. Ya. Rukun termasuk rukun qauli itu apa? Rukun qauli yang termasuk di dalamnya itu adalah yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun qauli. Kemudian yang kedua qiraatul Fatihah. Surah Fatihah itu adalah termasuk dari rukun qauli. Kemudian tasyahud. Tasyahud itu adalah merupakan tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. At-tahiyat itu adalah merupakan rukun qauli. Kemudian salawat kepada Rasul. Ya. Salawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk rukun qauli. Kemudian yang kelima, yang termasuk rukun qauli adalah taslim, taslimatul ula. Salam yang pertama. Ya, salam yang pertama itu adalah termasuk rukun qauli. Makanya orang yang masbuk dia sudah salam imam salam yang pertama dia sudah boleh berdiri. Karena rukunnya itu adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua itu adalah sunnah. Dan juga rukun fi'li itu ada 8. Ya, yang pertama kita bahas ini adalah an-niyah. Niat di dalam sholat. Apa saja niat di dalam sholat? Ada yang wajib dan ada yang sunnah ketika kita bicara mengenai niat di dalam sholat. Apa itu yang wajib? Yang wajib itu di dalam niat itu ada 3. Yang wajib di dalam niat dan mesti ada itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-qasdu, qasdul fi'li. Yang pertama qasdul fi'li, bermaksud melakukan sesuatu yaitu sholat. Dalam hal ini sholat maka kita sebutkan adalah sholli. Sengaja aku sholat, itu namanya adalah qasdul fi'li dan dibacanya di dalam hati. Boleh bahasa Indonesia boleh, karena di dalam hati. Ya. Tidak disebutkannya. Ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, maka disitulah jatuh niatnya. Makanya ada orang terkadang dia sholat ketika takbir Allah, 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 sama itu juga. Tak siap-siap dia Allah. Kenapa? Memasukkan niatnya ketika dia mengangkat takbir. Karena kewajiban di dalam sholat adalah ketika dia mengangkat takbir, disitulah dia membaca niatnya. Kalau dia tak baca niat ketika mengangkat takbir, maka tidak sahlah sholatnya. Makanya tadi, kalau dia masih membaca sholli fardhu subhi, itu baru lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu adalah sunnah. Jangan jadi gara-gara tak baca sholli berantem antara 2 orang ini. Satu pakai sholli, satu tak pakai sholli. Maka ketika sholat dia mengangkat takbir. Yang satu pakai sholli dia pun baca perempuan. Usolli fardhu subhi raka'atain adalah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang satu lagi tak pakai sholli, macam mana kalahkan kawan ini? Dia pakai sholli, aku tak pakai sholli. Maka dia mengucapkan tak pakai sholli, Allah. Jadi berantem gara-gara sholli dan tak pakai sholli. Ini yang tak kita inginkan. Kenapa? Karena tak tahu dia hukumnya. Yang wajib itu adalah niat, bukan melafazkan niat. Melafazkan niat adalah untuk membantu hatinya supaya hadir dalam sholat. Karena ketika kita mau sholat, terkadang banyaklah pikiran-pikiran kita di luar. Ya, banyak sekali apa yang di luar baru masuk ke dalam ketika kita melaksanakan sholat. Yang dalam cucian, yang di dalam hati, yang di dalam kerjaan, segala macam masuk ketika kita dalam sholat. Teringat semua.
Ketika di luar sholat kita tak teringat di mana letak kunci tadi, HP tadi tertinggal. Maka ketika di dalam sholat barulah teringat, oh HP itu tertinggal di dalam jok mobil, di dalam jok kereta. Teringat semua, oh kunci tadi dulu tak di dalam kantong celana. Baru teringat ketika di dalam sholat. Itulah bisikan syaitan yang membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin, yang membisikkan ke dalam hati manusia ketika dia di dalam sholat. Makanya teringat semua kita ketika sholat. Makanya ketika kita mau melaksanakan sholat, biasa kita berta'awuz dulu. Ya, berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita membaca lafaz yang ini sunnahnya. Ya, untuk membantu hati kita, menghadirkan hati kita supaya hati kita berada di dalam sholat. Ini terkadang kita kebanyakan jasad kita berada di dalam sholat, sedangkan hati kita melayang kemana-mana. Jasadnya memang dalam sholat, tetapi hatinya melayang. Makanya banyak orang yang tak tahu, rupanya dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sholat. Tak teringat dia. Yang sebelumnya tak melayang pergilah ke kantornya, pergilah ke tempat ini, segala macam sampai ke Amerika dan sebagainya. Hatinya itu melayang-layang pergi. Selesai dia salam, barulah dia teringat bahwasanya dia berada di dalam sholat. Makanya pentingnya niat ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan engkau tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan hati kita. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan hati kita, menghadirkan hati kita di dalam sholat? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Orang yang sholat pun bisa celaka. Orang yang sholat bisa celaka. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Ini jangan dibalik pengertiannya. Karena orang yang balik pengertiannya. Sedangkan orang sholat aja bisa celaka, apa yang sholat? Bisa. Fawailul lil musallin, dia baca, celakalah bagi orang yang sholat. Allah, orang sholat pun celaka, tapi yang sholat. Ini jangan dibalik pengertiannya. Terkadang orang tidak membalik-balik pengertian. Maksud dari fawailul lil musallin, Allah sambung, alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang as-sahi, orang yang lalai. Orang yang lalai itulah yang dia wail, neraka wail, celaka. Bukan seluruh orang yang sholat. Makanya dibalik, sedangkan orang yang sholat aja masih bisa celaka, apalagi orang yang tak sholat. Bukan dibalik pengertiannya. Orang yang melaksanakan sholat aja masih bisa masuk ke dalam nerakanya Allah, apalagi orang yang tak sholat. Makanya ada orang yang masuk neraka bighairi hisab, tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, ini orang mau masuk neraka tanpa hisab. Bagaimana caranya masuk neraka tanpa hisab? Caranya gimana? Gampang, tinggalkan sholat, tinggalkan perintah Allah, langsung dijebloskan oleh malaikat. Dan dalam malaikat nengok orang ini, ya. Dan dalam kali malaikat nengok orang ini. Di dunia kau tak akan melaksanakan sholat, masukkan aku ke dalam sholat. Dia beri hisab, tanpa hisab. Makanya kita mendirikan sholat dengan benar-benar mengetahui sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Maka kita melaksanakan salat bukan ikut-ikutan. Kebanyakan kita terkadang kita salat itu secara taklid.
taklidi. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Tak paham ilmu, tak paham dalil, tak paham apa yang kita kerjakan. Karena ketika seorang yang melakukan ibadah, melaksanakan suatu ibadah bi ghairi ilmin, fa huwa mardudun la tuqbalu lah. Orang yang melaksanakan ibadah apapun ibadah itu termasuk dalam ibadah salat yang dia tanpa ilmu, maka amalnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang berangkat melaksanakan ibadah haji, berangkat melaksanakan ibadah umrah walaupun sekarang masih ditutup. Ketika sampai di Masjidil Haram, tengoknya macam-macam orang di sini. Ada yang sedang Allahu Akbar, tadi letakkan tangannya di dadanya. Ada yang dia macam-macam. Kemudian ketika dia dengan imam tak baca bismillah, maka ketika dia pulang kampung, sampailah di kampung dia, ya, dan digelari haji, kemudian dia jadi imam, dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tadi bertanya oleh jemaah, Pak Haji, kenapa tadi tak baca bismillah? Oh, aku dengar waktu di Masjidil Haram imamnya tak baca bismillah. Ini namanya ibadah tanpa ilmu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, surah Al-Fatihah tetap dibaca bismillah, tetapi secara sir. Secara sir dia tak dinyatakannya. Kalau kita dengar dekat ini, maka imam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca secara sir. Atau ini karena dia sudah tua, tak terdengar dia sirnya itu tadi. Yang terdengar imam ya. Makanya ini sholat ikutan. Tiap orang sholat Allahu Akbar, keren dia bersuara seperti itu. Ada yang sholat Allahu Akbar di bawah dari pusat, maka dia ikutan. Ini namanya beramal tanpa ilmu. Maka ketika kita beramal tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan taklidi, maka amal kita akan tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga tadi kembali dalam kajian kita dalam menyadari, maka hendaklah kita menghadirkan hati kita ketika sholat. Maka tadi dalam sholat itu ada 3 rukun niat. Yang pertama adalah qasdul fi'li, bermaksud itu diucapkannya usolli atau sengajaan atau pakai bahasa apapun dia boleh. Bahasa Madinah pun boleh, tauhid sholat. Bahasa Jawa pun boleh. Apa Arab sholat? Ya. Boleh dia pakai bahasa apa saja, karena di dalam hati. Kemudian yang kedua disebut fardhu. Disebutkannya fardhu. Usolli fardhu. Kemudian at-ta'yin, ditentukannya sholat apa yang dia kerjakan. Usolli fardhu as-subhi. 3 ini saja yang wajib. Sedangkan yang dia baca usolli fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini adalah sunnahnya. Kemudian adaan secara tunai, makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala, ini adalah sunnah. Maka ketika dia akan bertakbir usolli fardhu subhi, Allahu akbar, cukup. Sudah cukup dia baca, sudah terpenuhi fardunya. Ketika dia mengangkat takbir dari alif, ketika disebut Allah, maka disitulah jatuh niatnya di dalam hatinya. Ketika tak jatuh niatnya dalam hatinya, maka tidak sah sholatnya. Kalau tak sah sholatnya, bagaimana sholatnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka rukun niat itu ada 3. Itu ada al-qasdu, kemudian fardu, dan juga
yang ketiga at-ta'yin, menentukan. Maka dalam ibadah sholat, usolli fardhu misalnya subuh. 3 itu yang wajib, sedangkan sebutan yang lain itu adalah sunnah. Kecuali ada kecuali di dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ini wajib kita menjadi makmum atau menjadi imam, atau kita wajib berjamaah. Kalau sholat Jumat tak berjamaah tidak sah sholatnya, yaitu disebutkan makmuman atau imam. Kalau tak disebut makmuman atau imam maka tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat syaratnya harus berjamaah. Tak ada sholat Jumat itu secara sendiri-sendiri. Kecuali itu, maka dalam sholat Jumat usolli fardhu Jum'ati makmuman atau imaman. Itu yang wajib di dalam sholat. Ya. Yang lain tidak wajib. Kalau di dalam sholat sunnah, maka penyebutan sunnah, misalnya sholat sunnat duha, ya, sengaja aku sholat sunnat duha, karena tadi sunnah, sedangkan fardu tadi disebutkan, maka sunnah apakah wajib disebutkan? Kata ulama dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib disebutkan dalam qaul yang sahih. Ya, tidak wajib disebutkan. Kita juga sebut sholli ad-duha itu sudah mencukupi. Kecuali dalam fardu, maka tetap kita wajib menyebutkan sholli fardhu subah. Kemudian al-idhafah ila Allah Ta'ala juga tidak wajib. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Dalam salat itu ada 2 takbir. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Yang pertama ketika kita mulai salat namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Ketika kita sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, maka haram segala perbuatan di luar ibadah salat. Haram bagi kita minum, haram bagi kita makan, haram bagi kita berkata-kata selain dari salat ibadah salat itu sendiri. Makanya dikatakan dengan takbiratul ihram. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ketika dia sudah memakai pakaian ihram, ya, dia memakai pakaian ihram, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha, sengaja aku ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan aku mengharamkan dengannya, makanya dia dikatakan sedang berihram. Dalam bahasa Arabnya itu namanya muhrim. Ya, muhrim. Dalam bahasa Arab orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah sedang berihram namanya muhrim. Sedangkan yang kita sebut ataupun saudari perempuan kita, ibu kita itu namanya mahram. Jadi jangan salah sebut istilah. Kadang kita sebutkan, oh ini muhrim saya, salah. Muhrim itu artinya apa? Orang yang sedang berihram. Sedangkan orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram, bukan muhrim. Jadi jangan salah penyebutan. Nah, ketika orang yang dia melaksanakan ibadah umrah, maka haram baginya ketika sudah memakai pakaian ihram, makanya dia namanya muhrim, memakai pakaian ihram. Haram baginya termasuk apa? Memakai pakaian berjahit, kemudian memakai penutup kepala. Bagi laki-laki memakai juga wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian, kemudian memotong rambut, kemudian menikahi atau melaksanakan akad nikah, kemudian berburu dan lain sebagainya, itu haram baginya ketika dia sedang berihram. Makanya itu muhrim, haram baginya melaksanakan segala sesuatu di luar daripada ibadah umrah atau ibadah haji. Ya, makanya disebut dikatakan ihram. Begitu juga dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu perbuatan di luar daripada ibadah salat.
Oleh karena baru sholat maka haram lagi. Ya. Yang kedua, takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul intiqal? Yaitu perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Itu namanya takbiratul intiqal. Kemudian wa ta'yin al-qadir, dan bagaimana lafaz takbir itu Allahu Akbar. Tak boleh dibalik dia. Tak boleh dibalik. Misalnya dia katakan Akbarullah, boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena beda artinya. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, Allah ini munada. Allah yang dikuatkan hanya Allah yang maha besar. Ketika dia sebutkan Allahu Akbar, maka hanya Allah lah yang maha besar, yang lain semuanya kecil, ditinggalkannya. Tinggalkannya ketika dia sholat, rumahnya tinggalkan, dihilangkan semua dunia. Itu yang dikatakan Allahu Akbar. Tetapi ketika dia sebut Akbarullah, yang paling besar adalah Allah, maka berarti yang lain bisa jadi besar. Makanya tak boleh dia balik, hanya boleh Allahu Akbar. Kalau ditambah bagaimana? Boleh kan? Misalnya Allahul Jalilul Akbar, boleh kan disebutkan? Ini disebutkan para ulama, wala tadul ziyaratul la tan'amul isma. Tidak mengapa apabila dia menambah yang tidak bertentangan dengan nama Allah. Seperti dia sebutkan Asmaul Husna tadi, Allahul Jalilul Akbar, atau dia sebutkan dengan nama yang lain, Allahu Akramul Akbar. Nah, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tetapi sunnahnya, kita ikut sunnah Nabi itu adalah tanpa menambah dari satu huruf pun, yaitu Allahu Akbar. Tapi misalnya ada orang yang salat, misalnya atau ini dia salat Allahul Jalilul Akbar, boleh enggak? Boleh. Jangan disebut apa kalau ini bidah itu. Itu tetap boleh, tetap sah, ya, tidak mengapa. Tetapi tidak ikut sunnahnya Nabi tanpa menambah daripada rukunnya tadi. Akan tetapi orang yang dia baru masuk Islam, wa man aliza tarjah. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, ya, ada orang yang baru masuk Islam, disyahadatkan masuk waktu sholat, disebut, kita suruh untuk menyebutkan Allahu Akbar, tak bisa dia cuma bisa Allah Akbar, Allah Akbar, ya, Allah Akbar. Karena kadang lidahnya tak bisa menyebutkan Allah, cuma Allah. Maka bagaimana? Boleh dia terjemahkan Allah yang maha besar. Ini bagi yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Jangan ini aku ini dah lama masuk Islam, sudah 20 tahun, tapi masih Allah juga. Ini bahaya. Masih Allah Akbar, ini bahaya. Dah berapa tahun masuk Islam? Dah 10 tahun, dah 20 tahun dari kecil lagi. Ini wajib belajar. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, kemudian ketika dia sholat, ini masih dalam orang yang mu'allaf. Orang yang mu'allaf, bagaimana cara dia sholat? Apa yang dia tahu? Sebagaimana dalam hadis al-musi sholat, orang yang tersalah dalam sholat. Ada seorang Badui datang ke Masjid Nabawi. Orang Badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia sholat. Ada Nabi di situ. Dia sholat, selesai sholat, apa kata Nabi? Sholat fa innaka lam tusalli. Sholat lagi engkau, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi, Allah, selesai dia.
Kemudian selesai dia sholat, dikatakan Nabi lagi sholat, karena kalau selesai sholat kamu, sebenarnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dikatakan Nabi, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Maka apa kata dia? Ya Rasulullah, aku tidak pandai cara sholat lebih daripada apa yang aku lakukan. Maka tolong ajarkan. Nah, Allah kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Bertakbir Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu ketahui dari Al-Qur'an. Dia tahu cuma qul huwallahu ahad aja, ya udah dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia baca dia tahu cuma bismillah aja, maka dia baca Allahu Akbar, bismillah, 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 bismillah. Ruku dia Allahu Akbar, bismillah, bismillah, bismillah. Itu aja dia tahu. Maka itu aja dia ulang. Dia mengulang itu saja yang dia ketahui. Berdasarkan hadis dari al-musyi salat, orang yang bersalah salat. Nah, inilah dalil yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya suratul Fatihah itu tidak wajib. Ya, dalam sholat, dalam mazhab Hanafi, membaca surah Al-Fatihah itu tidak wajib. Makanya kalau kita pergi ke Pakistan, ke daerah-daerah sana, itu bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makanya makmumnya dia diam saja, tak baca apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali wajib membaca Fatihah, baik sholat secara sendiri atau sholat menjadi makmum. Makmum dia tetap wajib membaca Fatihah, jangan diam saja. Kenapa? Karena qiraatul Fatihah adalah rukun dari sholat. Ketika dia tak baca suratul Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang itu bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan dalam hadis ayat maka dia akan bi Fatihatil Kitab bahwa tidak. Orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalam sholatnya, maka sholatnya rusak. Ya. Nah, ini makanya dari Imam Syafi'i dan imam yang lain, selain Imam Hanafi yang mengatakan Fatihatul Kitab, membaca surah Fatihah itu adalah wajib. Ya, makanya kita tidak boleh meninggalkan surah Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau orang yang dia salah baca surah Al-Fatihah? Salah dia baca, ya, dia baca kadang hilang tasydidnya, iyyaka dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia tukar waladh dhalin. Maka ini sholatnya apabila dia menggantikan huruf dari Al-Quran, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka batal. Dia ganti satu huruf aja sudah mengganti artinya. Iyyaka artinya hanya kepada engkau kami na'budu menyembah. Tetapi ketika dia itu karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya jadi kepada yang baru seperti matahari kami menyembah. Jadi Tuhannya matahari. Makanya jangan salah menggantikan dari makhraj huruf. Kalau tak bisa bagaimana? Tak bisa makanya belajar. Tak bisa makanya belajar. Wajib bagi dia belajar. Talabul ilm. Walaupun dah tua dia jangan malu-malu untuk belajar. Terutama yang wajib bagi kita yaitu suratul Fatihah. Bacaan Fatihah kita baiki agar sholat kita bisa benar. Bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang bacaannya tidak betul?
Bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang tidak betul bacaannya? Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sholat di belakang. Macam mana kita sholat? Ikut nanti. Macam mana bacaannya dah bersalat? Maka ketika dalam keadaan ini kita berimam kepada imam yang tak betul, ngapain kita ikut imam yang tak betul? Maka kita niat mufaraqah, berpisah dari imam, tetapi tetap kita mengikuti imam. Gerakannya tetap ikut imam, tetapi kita sudah sholat sendiri. Kita sudah sholat sendiri. Kita niat dalam hati, sengaja aku berpisah dari imam. Kenapa? Bacaannya tak betul. Bacaannya kesalahan, keselemah. Tapi kalau misalnya bacaan dia 11-12 ya sama si makmum. Ya, 11-12. 11-12 bagaimana? Kurang lebih sama bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Gitu juga bacaan dia. Maka bagaimana dia baca? Kenapa? Kalau dia salah sendiri pun sama juga bacaannya seperti itu. Kecuali kalau bacaannya berbeda dengan bacaan si imam. Bacaannya lebih baik daripada bacaan si imam. Maka dia boleh mufaraqah tadi, memisahkan diri dari si imam. Maka dalam sholat perbaiki bacaan Fatihah, karena Fatihah termasuk rukun dari sholat. Tidak sah bacaan Fatihah kita, maka tidak sah sholat kita. Kalau tak sah sholat, nah, kita bangun. Kalau tak sah sholatnya, bagaimana bisa diterima oleh Allah? Dia mengharapkan sholatnya diterima oleh Allah, sedangkan bacaannya tidak betul dan dia tidak mau belajar, maka bagaimana Allah bisa terima sholatnya? Makanya kita katakan tadi, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah sholat. Pertama sekali yang dihisab itu sholat. Perbaiki sholatmu. Tak bagus sholatmu semua walaupun kemarin sampai 20 kali, kemudian sedekah luar biasa, tapi sholat tak betul, maka seluruh amalan-amalan lain tertolak. Kalau sholatnya diterima, barulah yang lain diterima. Kalau sholatnya ditolak, maka amalan yang lain nggak lagi dihitung, langsung masukkan dulu ke dalam neraka, cemplungkan dulu dalam. Dan cemplungkan dulu dalam neraka, sudah selesai, barulah dibersihkan masuk dalam surga. Walaupun nanti masuk surga, tapi cemplungkan dulu ke dalam neraka. Tidak apa-apa lah, walaupun cemplungkan dalam neraka, sudah tahan dalam neraka. Sedangkan karena api yang dia tahan, apalagi masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika seseorang yang dia dicelupkan sedikit sekali celup aja ke dalam neraka, maka hilang seluruh nikmat dunia. Sekali cemplung aja ke dalam neraka, hilang seluruh nikmat ke dalam di dunia ini. Begitu juga ketika seorang dia sudah masuk surga, maka hilang seluruh penderitaan di dunia. Kenapa? Fal yawma 'indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari bagi Allah itu 1000 tahun di dunia. Kalau kita masuk dicemplungkan Allah ke dalam neraka 1 bulan saja, tidak usah lama-lama, satu bulan. 1 bulan itu 30 hari. 30 hari, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti berapa tahun kita di akhirat? 30.000 tahun. Itu satu bulan. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, 1 sholat saja, maka 500 tahun dia neraka. 500 tahun. Kalau 500 tahun dah kali berapa ini? Kali 360 hari. Allah, kita tidak bisa lagi
hidupnya. Makanya jangan bermain-main terhadap azabnya Allah, terhadap siksanya Allah. Kita mengharapkan semua masuk ke surganya Allah di ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jangan nanti tiketnya tiket transit. Ada yang mau beli tiket transit? Transitnya ke neraka? Ada? Tidak ada yang mau membeli tiket transit. Beli kita tiketnya mahal, walaupun mahal, tetapi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kembali orang yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam, dia boleh menerjemahkannya. Tapi kalau dia berpuluh-puluh tahun masuk Islam, tak belajar juga dia, maka dia pun berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Wa yasmuru ayadaihi fi takbirati hadwa mankibai, dan disunahkan bagi dia mengangkat tangannya hadwa mankibai, setentang dengan bahu. Setentang dengan bahu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW dari Sahih Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah SAW kana yarfa yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasulullah SAW mengangkat tangannya hadwa, setentang dengan mankib bahunya ketika dia sholat. Ini hadis yang kita baca. Kalau ada orang yang dia takbir Allahu Akbar, kalau ada hadis yang begini, tak apa, ya begini dia. Berarti kalau begini setengah mana? Dengan apa? Ketiaknya Allahu Akbar. Ada yang Allah di atas kepala. Kalau ada hadisnya laksanakan. Tapi kalau tak tahu dia ada hadisnya, maka jangan terjaga. Dalam yang Muslim, hadwa manki, setentang dengan bahu Allahu Akbar. Kemudian kalau laki-laki dia jangan ditutup begini. Ini perempuan, ya. Dia buka jangan begini pula Allahu Akbar. Mau main apa ya? Jadi sekedar Allah, dia regangkan sekedarnya Allahu Akbar. Dan sunnahnya dia mulai takbir itu ketika dia mengangkat Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Kan ada tiga. Yang pertama ketika dia mulai Allahu Akbar. Ada yang dia di tengah-tengah Allahu Akbar. Ada yang di akhir. Dah selesai baru dia ucapkan Allahu Akbar. Yang diajarkan oleh Nabi sunnahnya adalah dia mulai dari ketika awal Allahu Akbar. Dia mulai ketika dari angkat takbir, ya. Dari mengangkat takbir baru dari situ rafa yadayhi ma'ibtidahi. Ketika dia mengangkat tangan dia bertakbir Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Kalau dia lakukan Allahu Akbar tetap sah, atau dia dah takbir Allahu Akbar tetap sah. Kalau dia tidak mengangkat tangan, sah tidak sholatnya? Allahu Akbar, tak mengangkat tangan, sah tidak? Tetap sah. Kenapa? Ini mengangkat tangan adalah sunnah. Makanya kita mesti paham yang membedakan antara sunnah dan juga yang wajib. Yang sunnahnya mengangkat takbir, tetapi wajibnya adalah bertakbir. Tapi kalau dia mengangkat tangan tanpa takbir, mulutnya dia banyak. Ada orang salat mulutnya tak bergerak, ya, mulutnya tak bergerak. Dia apa yang tadi waktu salat? Kok dia aja baca dalam hati? Sah tidak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena salat tadi akwal, perkataan, mesti komen kami dia. Komen kami berbaca, ya betul, bukan komen kami baca mantra. Bacaannya bacaan salat. Allahu Akbar. Dia takbir, ya. Maka itulah namanya akwal, perkataan. Dengan perkataan itulah dia memulai dengan sholat. Ketika dia tidak berkata-kata, maka tidak mulai dengan ibadah sholat. Wa yatimu qalbaniya bitakbirah,
dan dia wajib menyertakan niat dengan takbir. Dan tadi dimulaikan takbir mulai dengan niat bersamaan dia takbir Allah, lafaz Allah tadi, maka jatuhlah niat, ya. Allah dalam artinya usolli fardhu subh. Maka sudah cukup itu saja, ya. Kalau dia tidak bisa sampai selesai, ya, baru selesailah niat dia tadi. Maka bersamaan niat dengan takbir. Begitu juga ketika dia berwudu, mulai dia berwudu ketika niat jatuh, niat berwudu adalah ketika apa? Basuh tangan, cuci mulut, atau istinsyaq, atau membasuh wajah. Membasuh wajah. Ketika dia membasuh wajah, nawaitun wudu'a li raf'il hadas. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas. Disitulah jatuhnya dia. Kalau dia mulai membasuh tangan nawaitun wudu'a li raf'il hadas, tak sah wudunya. Kenapa? Karena yang wajib adalah membasuh wajah. Ya. Situlah ketika dia membasuh wajah, barulah jatuh yang wajib baginya. Dari situ jatuh niat. Ketika tidak jatuh ketika dia wajib, maka tidak sah wudunya. Tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Ini berkaitan. Ya. Tadi makanya orang yang tak berwudu, maka dia seperti orang yang tak bernyawa. Asalis wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan sambung di kajian yang akan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita, memberkahi setiap urusan kita, mengangkat segala penyakit dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh penyakit ataupun seluruh wabah yang ada di negeri kita, Indonesia. Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa ghafur. Ala hadhihi niyyah wa qalidatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lihat warna merah nih, tekan tombol
subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.